warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kami akan membahas tentang network fundamental. Yang pertama ada IP address. IP address adalah sebuah alamat logikal yang ditanamkan pada sebuah perangkat jaringan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis IP address terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama IP classful dan IP classless. IP classful adalah IP address yang dibedakan berdasarkan kelasnya. IP classful dibagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A dari range 1 sampai 126, kelas B dari range 128 sampai 191, kelas C dari range 192 sampai 223. Selanjutnya kita masuk ke IP classless. Adalah IP address yang dibedakan berdasarkan prefiksnya. IP classless dibagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A dimulai dari prefiks slice 8 sampai slice 16. Kelas B dimulai dari prefiks slice 17 sampai slice 23. Kelas C dimulai dari prefiks slice 24 sampai slice 30. Prefiks adalah panjang bit network dari sebuah IP address. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian IP address. Yang pertama ada network ID. Network ID adalah bagian IP address yang menunjukkan di jaringan mana komputer berada. Yang kedua ada host ID. Host ID adalah bagian yang menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP/IP yang ada di jaringan itu. IP address terbagi atas 4 oktet dengan panjang bit yaitu 32. Oktet adalah angka sampai dipisahkan oleh titik. Contoh IP address yaitu 192.168.1.8. 192 adalah oktet pertama, 168 adalah oktet kedua, 1 adalah oktet ketiga, 8 adalah oktet keempat. Selanjutnya kita masuk ke anatomi IP address pada IP classful, yaitu ada 3, IP kelas A, kelas B, dan kelas C. IP kelas A mempunyai panjang network ID-nya adalah 8 bit, yaitu oktet pertama. Panjang host ID-nya adalah 24 bit untuk oktet kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua, kelas B mempunyai panjang network ID-nya adalah 16 bit untuk oktet pertama dan kedua. Panjang host ID-nya adalah 24 bit untuk oktet ketiga dan keempat. Selanjutnya, IP kelas C mempunyai panjang network ID-nya adalah 24 bit untuk oktet pertama, kedua, dan ketiga. Panjang host ID-nya adalah 8 bit untuk oktet keempat. Selanjutnya kita masuk ke subnet mask. Subnet mask adalah teknologi informasi yang membedakan network ID dan host ID atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada deretan kode biner. Fungsi dari subnet mask yaitu untuk membedakan network ID dan host ID dan menentukan alamat tujuan paket data apakah lokal atau remote. Beberapa data subnet mask default dengan menggunakan notasi desimal bertitik. Untuk alamat kelas A dengan subnet mask desimal 255.0.0.0. Alamat kelas B dengan subnet mask desimal 255.255.0.0. Alamat kelas C dengan subnet mask desimal 255.255.255.0. Format penggunaan network prefix pada prefix slice 8, slice 16, dan slice 24. Untuk alamat kelas A dengan subnet mask desimal 255.0.0.0 dengan panjang slice 8. Alamat kelas B dengan subnet mask desimal 255.255.0.0 dengan prefix slice 16. Kelas C dengan subnet mask desimal 255.255.255.0 dengan slice 24. Selanjutnya kita masuk ke alokasi IP address. Ada 3 jenis IP.
Yang pertama ada host address, yaitu IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling interkoneksi. Host IP ini sifatnya unik, dalam artian dalam sebuah network tidak boleh ada host IP yang sama. Yang kedua, network address, yaitu IP address yang merepresentasikan alamat sebuah network. Sebuah host dalam satu network memiliki network address yang sama. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Yang ketiga ada broadcast address, jenis IP address yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Broadcast address adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Nah, selanjutnya kita masuk ke alokasi IP address pada IP classful. Nah, berikut ini adalah contoh IP address 192.168.1.1 berada di kelas C dengan subnet mask 255.255.255.0. Maka, untuk mendapatkan nilai network address dan broadcast address, kita bisa membuat perhitungan seperti berikut. Oke, untuk mendapatkan nilai network address, ubah semua bit dalam alokasi host ID menjadi bernilai 0. Susunan bit awal dan susunan bit network address bisa kalian lihat. Kemudian dotted decimal network address adalah 192.168.1.0. Untuk mendapatkan nilai dari broadcast address, ubah semua bit dalam alokasi host ID menjadi bernilai 1. Susunan bit awal dan susunan bit broadcast address bisa kalian lihat. Kemudian dotted decimal broadcast address adalah 192.168.1.255. Nah, yang terakhir adalah untuk mendapat nilai host address, tambahkan oktet keempat network address dengan 1 dan kurangkan oktet keempat broadcast address dengan 1. Sehingga didapat host address yang dapat digunakan pada IP di atas adalah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. Jadi, IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 memiliki network address 192.168.1.0 dan broadcast address 192.168.1.255 serta range host address-nya 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. Nah, berikut ini adalah alokasi IP address kelas C. Ini adalah rumus dari alokasi IP address kelas C. Kita langsung masuk aja ke contohnya. Nah, ini adalah contoh IP address dengan IP 200.110.40/27. Yang pertama kita cari total IP address-nya. Kita lihat di rumusnya. Di sini ada rumus mencari total IP address. Ada 2 pangkat 32 dikurang prefix. Nah, kita totalkan 2 pangkat 32 dikurang 27 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kemudian kita mencari total host address. Kita lihat lagi rumusnya. Itu ada total IP address dikurang 2. Total IP address-nya adalah 32, kita kurangkan 2, hasilnya 30. Selanjutnya kita cari subnet mask. Kita lihat lagi rumusnya. Di sini ada 255, 255, 255, 256 dikurang total IP address. Oke, langsung aja. Kita kurangkan 256 dikurang total IP address-nya 32 dengan hasil 255, 255, 255, 224. Kemudian ada network address. Kita lihat lagi rumusnya. Di sini ada oktet pertama sampel IP, titik oktet kedua sampel IP, titik oktet ketiga sampel IP, titik oktet keempat sampel IP dibagi total IP address dikali total IP address. Dengan catatan tanda pembagian ini adalah pembagian dengan mengabaikan angka di belakang koma. Oke, langsung kita masuk ke contohnya. Kita masukkan sampel IP address-nya 200, 100, 10, 40 dibagi 32. 32 itu merupakan total IP address dan dikali
32 yang merupakan total IP address juga. Dengan hasil 200, 100, 10, 1 dikali 32. Dengan hasil akhir 200, 100, 10, 32. Selanjutnya kita cari broadcast address. Kita lihat lagi rumusnya. Di sini ada oktet pertama network address, oktet kedua network address, oktet ketiga network address, oktet keempat network address ditambah total IP address dikurang 1. Kita masuk lagi ke contohnya. Kita masukkan oktet pertama sampai ke 4 network address. 200, 100, 10, 32. Kita tambah total IP address 32 dan kita kurangkan 1 dengan hasil 200, 100, 10, 63. Nah, selanjutnya kita cari host address. Kita lihat lagi rumusnya. Di sini ada oktet pertama sampai oktet keempat network address ditambah 1 sampai dengan oktet pertama sampai oktet ketiga network address. Kemudian oktet keempat broadcast address dikurang 1. Kita masuk aja ke contohnya. Kita masukkan oktet pertama sampai oktet keempat network address. 200, 100, 10, 32 ditambah 1 sampai dengan kita masukkan oktet pertama sampai ketiga network address, yaitu 200, 100, 10 dan oktet keempatnya broadcast address, yaitu 63 dikurang 1 dengan hasil 200, 100, 10, 33 sampai dengan 200, 100, 10, 62. Nah, yang terakhir kita cari blok subnetnya. Kita lihat lagi rumusnya, yaitu ada oktet keempat sampel IP dibagi total IP address ditambah 1. Kita lihat sampel IP untuk oktet keempatnya itu ada 40. Kita bagikan total IP addressnya ada 32 dan kita tambahkan 1. Nah, hasil pembagiannya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, IP address 200, 110, 40/27 ada pada blok subnet kedua dengan subnet mask 255, 255, 255, 224. Kemudian network addressnya ada 200, 110, 32. Broadcast addressnya ada 200, 110, 63. Dan mempunyai host address 200, 110, 33 sampai dengan 200, 110, 62. Nah, di IP address ini memiliki 30 IP address. Oke, selanjutnya kita masuk ke alokasi IP address kelas B. Alokasi IP address kelas B tidak jauh berbeda dengan yang kelas C. Nah, berikut ini sama seperti yang tadi, ini adalah rumus dari alokasi IP address kelas B. Kita langsung masuk aja ke contohnya. Nah, di contohnya ada IP 200, 100, 5, 40/23. Nah, kita akan mencari total IP address. Kita lihat lagi rumusnya. Di sini ada 256 dikali 2 pangkat 24 dikurang prefix. Kita lihat 256 dikali 2 pangkat 24 dikurang 23. Nah, dengan hasil 256 dikali 2 sama dengan 512. Kemudian kita cari total host address-nya. Total host address-nya kita lihat rumusnya. Total IP address dikurang 2. Total IP address-nya adalah 512 dikurang 2 sama dengan 510. Kemudian kita cari subnet mask-nya. Subnet mask 255, 255, 256 dikurang 2 pangkat 24 dikurang prefix titik 0. Nah, kita lihat di sini oktet pertama sampai oktet keduanya adalah 255, kemudian oktet ketiganya 256 dikurang 2 pangkat 24 dikurang 3 dikurang 23. Kemudian oktet keempatnya adalah 0. Dengan hasil akhirnya 255, 255, 254.0. Kemudian kita cari network address. Kita lihat lagi rumusnya. Oktet ke pertama sampel IP, oktet kedua sampel IP, oktet ketiga sampel IP dibagi 2 pangkat 24 dikurang prefix. Kemudian dikali
2 pangkat 24 dikurang prefiks titik 0. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya. Oktet pertama sampai oktet ketiga itu adalah sampel IP 200, 105. Kemudian kita bagikan 2 pangkat 24 dikurang 23 dikali 2 pangkat 24 dikurang 23. Dan oktet keempatnya adalah 0. Dengan hasil akhir 200, 140. Kemudian kita masuk ke broadcast address. Kita lihat lagi rumusnya. Rumusnya adalah oktet pertama network address, oktet kedua network address, oktet ketiga network address ditambah 2 pangkat 24 dikurang prefiks dikurang lagi 1. Dan oktet keempatnya ada 255. Kita masuk ke contohnya. Di oktet pertama sampai oktet ketiga itu adalah network address 200, 104 ditambah 2 pangkat 24 dikurang 23. Kemudian dikurang lagi 1 dan oktet keempatnya 255. Dengan hasil akhir 200, 105, 255. Nah, selanjutnya kita masuk ke host address. Kita lihat lagi rumusnya. Untuk mencari host address ini masih sama dengan mencari dengan mengalokasi IP address kelas C, yaitu oktet pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya network address ditambah 1 sampai dengan oktet pertama, kedua, ketiga. Oktet pertama, kedua itu network address, oktet ketiganya broadcast address, dan oktet keempatnya broadcast address dikurang 1. Nah, kita masuk aja ke contohnya. Kita masukkan 200, 140 ditambah 1 sampai dengan 200, 105, 255 dikurang 1. Sama dengan hasilnya 200, 141 sampai dengan 200, 105, 254. Nah, yang terakhir kita cari blok subnetnya. Nah, kita lihat rumusnya. Oktet ketiga sampel IP dibagi 2 pangkat 24 dikurang prefiks ditambah 1. Nah, kita lihat sampel ketiga IP address-nya itu adalah 5 dibagi 2 pangkat 24 dikurang 23 ditambah 1 dengan hasil akhirnya adalah 3. Jadi, IP address 200.105.40/23 ada pada blok subnet ketiga dengan subnet mask 255.255.254.0, network address 200.104.0, broadcast address 200.105.255 dan mempunyai host address 200.104.0 sampai dengan 200.105.254. Nah, di IP address ini memiliki jumlah 500 IP address. Nah, yang terakhir adalah alokasi IP address kelas A. Nah, ini adalah rumus dari alokasi IP address kelas A. Seperti yang sebelumnya, kita langsung masuk aja ke contoh. Nah, IP address-nya ada 200.105.40/14. Yang pertama kita cari total IP address-nya. Kita lihat lagi rumusnya. Ini ada 256 dikali 256 dikali 2 pangkat 16 dikurang prefiks. Nah, kita lihat di contohnya. Di sini ada 256 dikali 256 dikali 2 pangkat 16 dikurang 14. Sama dengan hasil akhirnya adalah 262144. Kita lihat untuk mencari total host address. Untuk mencari total host address mesti sama total IP address dikurang 2. Nah, kita lihat tadi total IP address-nya 262144 dikurang 2, jadi hasilnya 262142. Nah, selanjutnya kita cari subnet mask-nya. Kita lihat lagi rumusnya. 256 dikurang 2 pangkat 16 dikurang prefiks titik 0 titik 0. Nah, kita lihat lagi di contohnya. 256 dikurang 2
pangkat 16 dikurang 14.0.0 dengan hasil akhirnya 255 252 00. Selanjutnya kita cari network address. Kita lihat lagi rumusnya. Di sini ada oktet pertama sampel IP, oktet kedua sampel IP dibagi 2 pangkat 16 dikurang prefix dikali 2 pangkat 16 dikurang prefix, dan oktet ketiga dan keempatnya 00. Kita lihat lagi di contoh soalnya. Di sini ada 200 100 dibagi 2 pangkat 16 dikurang 14 dikali 2 pangkat 16 dikurang 14 00. Dengan hasil akhirnya 200 100 00. Kemudian kita cari broadcast address-nya. Kita lihat lagi rumusnya, yaitu oktet pertama network address, oktet kedua network address ditambah 2 pangkat 16 dikurang prefix dikurang 1. Dengan oktet ketiga dan keempatnya 255. Kita lihat lagi ke contohnya. 200 100 ditambah 2 pangkat 16 dikurang 14 dikurang 1. 255 255 255. Kita lihat hasil akhirnya ada 200 103 255 255 255. Kemudian kita masuk ke host address. Kita lihat rumusnya. Nah, di rumusnya ada oktet pertama network address, oktet kedua network address, oktet ketiga network address, oktet keempat network address ditambah 1 sampai dengan oktet pertama network address, oktet kedua, ketiga, dan keempatnya broadcast address dikurang 1. Nah, di contoh ada 200 100 00 ditambah 1 sampai dengan 200 103 255 255 dikurang 1. Nah, hasilnya adalah 200 100 01 sampai dengan 200 103 255 254. Nah, yang terakhir kita cari blok subnet. Kita lihat lagi rumusnya, yaitu oktet kedua sampel IP dibagi 2 pangkat 16 dikurang prefix ditambah 1. Nah, kita lihat di contohnya ada 100 dibagi 2 pangkat 16 dikurang 14 ditambah 1. Dengan hasil akhirnya adalah 26. Jadi, IP address 200.105.40/14 ada pada blok subnet ke-26 dengan subnet mask 255.252.00. Dan network address-nya adalah 200.100.00. Broadcast address-nya ada 200.103.255.255 dan mempunyai host address 200.100.01 sampai dengan 200.103.255.254. Nah, di IP ini memiliki jumlah IP 262142 IP address. Sekian dari video kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.